어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak ibu sehat semua ya. Nah, kali ini kita kembali dengan video pembelajaran ibu yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai hewan dan proses kehidupannya. Nah, jadi mari simak penjelasan ibu terlebih dahulu ya. Sistem pernapasan hewan pada serangga. Serangga bernafas melalui trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak cabang di dalam tubuh. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Spirakel berfungsi sama seperti hidung, yaitu tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh darah udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen dari pembuluh udara kecil itu dan membuang karbon dioksida melalui lubang spirakel. Sistem pernapasan hewan pada cacing. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Untuk menjaga suhu tubuhnya selalu basah dan berlendir, cacing hidup di tempat yang lembab. Di permukaan kulit cacing terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Lalu karbon dioksida dikeluarkan melalui permukaan kulit. Sistem pernapasan hewan pada katak. Katak adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah mulai berevolusi menjadi katak, insang akan masuk ke dalam dan akan menyusut seiring dengan berfungsinya paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Sistem pernapasan hewan reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah kadal, cecak, buaya, dan ular. Hewan reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Sistem pernapasan hewan pada burung. Burung bernafas dengan paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat terbang, burung akan mengambil oksigen dari kantong udara. Sistem pernapasan hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat ialah sapi, kucing, anjing, dan kambing. Dan mamalia air ialah lumba-lumba dan paus. Mamalia darat bernafas dengan metode yang sama dengan manusia. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidung yang dilengkapi dengan katup. Saat mamalia air menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup hidung akan terbuka. Saat itulah mereka akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida.
Sistem pencernaan hewan amfibi. Amfibi adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Contohnya katak. Susunan organ pencernaan katak terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kloaka merupakan lubang tempat keluarnya sisa pencernaan dan urin. Terus, organ pencernaan katak menyesuaikan dengan jenis makanannya. Contohnya lidah katak. Lidah katak itu lengket dan bercabang dua pada bagian ujungnya. Struktur lidah katak yang seperti itu berfungsi untuk menangkap mangsanya. Nah, gigi katak tidak digunakan untuk mengunyah, melainkan untuk mencengkram mangsanya. Nah, katak memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan ludah untuk membantu katak menelan makanannya. Sistem pencernaan reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contohnya buaya. Bentuk mulut buaya, bentuknya itu memanjang dan terbentuk dari dua rahang yang sangat kuat dan berfungsi untuk menangkap dan mencengkram mangsa. Dan gigi buaya itu runcing dan tajam. Fungsinya untuk memegangi mangsa. Selain itu, ada ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berfungsi untuk membantu buaya menelan makanan. Sistem pencernaan Aves. Burung atau unggas adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Saluran pencernaan burung terdiri dari paru, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus, dan kloaka. Paru burung berbeda-beda bentuknya, tergantung jenis makanannya. Burung pemakan daging menggunakan parunya untuk mengoyak mangsanya, sedangkan burung pemakan biji menggunakan parunya untuk memecah biji. Hal ini dilakukan sebelum makanannya masuk ke rongga mulut. Burung tidak memiliki gigi sehingga makanan tidak dikunyah, melainkan langsung masuk ke dalam kerongkongan, lalu disimpan di dalam tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan sementara. Makanan kemudian dicerna secara kimiawi di dalam lambung. Makanan dicerna secara mekanis di dalam lambung pengunyah. Usus bertugas menyerap sari-sari makanan. Sisa makanan kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Sistem pencernaan mamalia. Mamalia adalah kelompok vertebrata yang dicirikan memiliki kelenjar susu, rambut, dan berdarah panas. Berdasarkan makanannya, mamalia dibedakan atas pemakan tumbuhan atau herbivora, hewan pemakan lain atau karnivora, serta pemakan hewan dan tumbuhan atau omnivora. Organ pencernaan mamalia secara umum sama dengan manusia. Perbedaannya biasanya terletak pada struktur gigi dan lambung. Misalkan mamalia pemakan tumbuhan seperti sapi. Nah, gigi pada sapi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gigi seri berfungsi untuk menjepit makanan. Yang kedua, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Kalau herbivora pasti memiliki gigi geraham yang berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, gigi taring, tapi gigi ini tidak berkembang dengan baik. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, seperti lambung sapi yang terdiri dari perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Jenis hewan dengan pencernaan ini disebut hewan pemamah biak. Proses pencernaan sapi. Pertama, makanan seperti rumput atau daun-daunan awalnya dikunyah di dalam rongga mulut.
dengan bantuan air ludah, lalu masuk ke kerongkongan. Makanan yang masih kasar itu kemudian masuk ke dalam perut besar dan dicerna secara kimiawi. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam perut jala, lalu dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut bolus. Bolus yang disimpan dalam perut jala kemudian dikunyah lagi di rongga mulut pada saat sapi beristirahat. Makanan kemudian ditelan lagi dan masuk ke perut jala, lalu perut kitab. Makanan dicerna secara mekanis di dalam perut kitab dan setelahnya dicerna secara kimiawi di dalam perut masam. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di dalam usus. Dan terakhir sisa makanan dikeluarkan melalui rektum lalu anus. Secara garis besar, sistem pencernaan pada sapi dimulai dari makanan yang masuk ke rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, ke perut besar, perut jala, lalu kembali dicerna di rongga mulut, dan kembali langsung ke perut jala, berlanjut ke perut kitab, perut masam, usus, dan terakhir, sisa-sisa makanan tersebut dikeluarkan melalui rektum atau anus. Kalau mamalia pemakan daging memiliki ciri khusus seperti gigi dan taring yang tajam untuk membantu menangkap dan mengoyak mangsanya. Suatu hari, Andi sedang berjalan di taman sekitar rumahnya. Lalu, Andi melihat kepompong yang bergelantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Daur hidup. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contoh yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi secara terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah menjadi kupu-kupu. Perubahan ini tidak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong.